Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Nona, aku berhasil mendapatkannya, ini barangnya, ucap Lin Tian. Oh, bagus saudaraku, terima kasih, balas Xiaomi Er dengan tersenyum. Mendengar suara perempuan di dalam ruangan tempat Lin Tian berada, wajah semua orang tiba-tiba saja berubah, karena suara tersebut mereka sangat mengenalinya. Bahkan Lin Diao, Lin Jing, dan juga Ying Huan, mereka semua sangat mengenal suara itu. Xiaomi Er adalah anak dari Kaisar Api, dan dia termasuk generasi muda terbaik di dunia dewa. Si Tu Hong mulai berkeringat dingin, di saat dia tahu kalau ada Xiaomi Er di sana. Dia tidak menyangka bahwa, kalau harta itu ternyata untuk Xiaomi Er. Jika dia tahu sejak awal, mungkin dia tidak akan berebut dengan pemuda itu. Oh, bukankah tadi ada yang mengatakan, kalau jantung paus ini hanya untuk pil? Apakah orang itu sangat bodoh? Ucap Lin Tian dengan nada mengejek. Apa maksudmu, bukan memang begitu kan? Jawab si Tu Hong yang sudah kesal. Tetapi Lin Tian tertawa kecil, setelah dua mendengar pemuda yang sudah marah itu. Mungkin bagi pria, itu memang tidak terlalu menarik. Tetapi kalau bagi wanita, mungkin itu jauh lebih menarik, ucap Lin Tian dengan nada mengejek. Mendengar itu semua, para wanita di sana menjadi kaget, dan langsung melihat ke arah ruangan VIP tempat Lin Tian berada. Langsung saja, Lin Tian segera mengatakan apa kegunaan dari jantung paus yang bagi wanita. Kegunaan yang lain dari jantung itu adalah, bila jantung itu direbus dan air rebusannya itu digunakan, maka air rebusan tersebut dapat membuat kulit wanita menjadi lebih bersih dan lembut. Bahkan dapat menjaga kulit dari penyakit kulit lainnya, dan menghilangkan bau busuk pada badan. Lalu membuat badan menjadi lebih wangi dari biasanya, meskipun tanpa menggunakan parfum. Setelah jantung paus direbus, selanjutnya setelah mau digoreng ataupun dibakar. Maka bagi perempuan yang sudah berada di alam kaisar maupun dewa yang sulit memiliki anak, maka jantung paus ini dapat mempermudah mereka untuk mempunyai anak sebesar 30%, walaupun menurut Lin Tian bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Sedangkan untuk laki-laki maupun pendekar pedang sekalipun, mereka juga bisa memakannya. Karena jantung itu bisa memperkuat tubuh para pria, bahkan jika itu ahli pedang, maka dapat meningkatkan sedikit dari tubuh pedang mereka. Mendengar hal itu, para wanita yang berada di alam kaisar ke atas langsung merubah wajah mereka. Bahkan tetua agung dan tetua ke-8 juga, mereka merasa sangat terkejut. Mereka sekarang mengerti, kalau pemuda ini bukan hanya seorang alkemis master biasa. Tetapi dia juga seorang peneliti dalam berbagai bentuk hal, yang berhubungan dengan alkemis. Sepertinya dia sering melakukan penelitian, pantas saja dia lebih banyak tahu dari kita, ucap tetua ke-8 dengan wajah yang pahit. Sedangkan dengan si Tu Hong, dia juga sudah berubah warna. Jika benar begitu, bukankah harganya akan jauh lebih tinggi, dari harga yang dikeluarkan Lin Tian bila dijual lagi sekarang? Pikir si Tu Hong. Tuan, bisakah Anda menjualnya kepadaku? Ucap wanita di ruangan VIP lain. Hingga pada akhirnya beberapa wanita yang memiliki kekuasaan yang cukup tinggi, mereka meminta Lin Tian untuk menjual lagi jantung paus itu pada mereka. Bukannya aku tidak mau, tapi saudariku Xiaomi Er telah mengambilnya, dan aku hanyalah orang yang membeli untuknya, balas Lin Tian dengan nada yang lemah dan terdengar sedih. Mendengar nama Xiaomi Er, para wanita di sana pun akhirnya terdiam. Karena mereka tahu, kalau Xiaomi Er adalah anak dari Kaisar Api. Siapa pula yang mau membuat masalah dengan putri Kaisar Api? Jika mereka tidak ingin hidup lagi, tentu saja itu tidak akan ada masalah.
Akhirnya, lelang pun dimulai lagi dengan pil kesehatan Lin Tian. Keenam pil kesehatan pun segera terjual, dengan harga 10 juta kristal dewa tingkat menengah. Akhirnya uangku kembali lagi, ucap Lin Tian dengan sedih. Dia masih memiliki 4 pil kecantikan abadi yang akan dilelangnya, dan setidaknya mungkin saja dia bisa mendapatkan sekitar 50 juta kristal dewa tingkat tinggi. Item terakhir adalah pil kecantikan abadi. Karena kami hanya memiliki 4 pil saja, maka pil tersebut akan dijual satu persatu. Harga awal pil kecantikan abadi adalah 1 juta kristal dewa tingkat tinggi, dan setiap penawarannya tidak boleh kurang dari 200, ucap yang memimpin lelang. Pil ini aku harus mendapatkannya satu. Jika aku bisa memberikan kepada salah satu anak dari penguasa lain, maka mungkin aku bisa menjadi pangeran mahkota, ucap Si Tu Hong. 2 juta, teriak Si Tu Hong. Lin Tian yang mendengar suara Si Tu Hong, dia langsung tersenyum dan akhirnya harga dari pil itu mencapai 5 juta, dan Si Tu Hong yang memimpin harga tertinggi. 6 juta, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Si Tu Hong berubah warna, karena dia tidak akan kalah lagi dengan Lin Tian. Jadi tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung menaikkan harga tawarannya. 8 juta, ucap Si Tu Hong. 8.500.000, ucap Lin Tian. 9 juta, teriak Si Tu Hong. 9.500.000, ucap Lin Tian lagi dengan nada yang sudah sedikit putus asa. Saat mendengar suara Lin Tian yang mulai melemah itu, Si Tu Hong bisa merasakan kalau dia pasti menang dari Lin Tian. 11 juta, teriak Si Tu Hong yang ingin langsung mengakhiri tawaran Lin Tian. Lin Tian yang ada di dalam ruangan, dia hanya tersenyum indah saat mendengar harga yang ditawarkan Si Tu Hong. Anda menang Pangeran Si Tu, ucap Lin Tian yang berpura-pura lemah. Tetapi hanya beberapa orang yang menggelengkan kepala mereka, setelah mereka melihat sikap Lin Tian. Sepertinya 3 wanita beserta Ling Zan, mereka yakin kalau Si Tu Hong tahu bahwa pil itu adalah milik Lin Tian. Maka dari itu, ekspresi macam apa yang akan dia tunjukkan kepada Lin Tian? Hahaha, kamu hanyalah orang yang miskin, jadi tentu saja kamu tidak akan dapat mengalahkan tuan muda ini. Ucap Si Tu Hong dengan menyombongkan dirinya. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah, 2 tetua itu dengan wajah kasihan memandang Si Tu Hong. Pangeran Si Tu, ini terlalu bodoh, ucap tetua agung. Tetua ke-8 juga berpikir begitu, dan setelah agak heboh, lelang langsung kembali dimulai dengan pil kedua, ketiga, dan akhirnya pil terakhir pun telah dilelang. Aku akan pergi dulu. Ini adalah bahan-bahannya, dan kalian tinggal mencampurkan ke dalam air hasil rebusan jantung paus tersebut. Oh iya, dan cobalah tinggalkan aku sedikit jantung bakarnya ya, ucap Lin Tian kepada ketiga gadis itu. Ayolah saudaraku, kamu sudah pernah mencobanya bukan? Biarkan kami para wanita yang menikmati jantung paus ini, balas Xiaomi Er. Tentu Sahaling Su Er juga setuju, dan dengan berat hati lagi, Lin Tian hanya bisa meninggalkan ruangan tersebut dengan wajah sedih. Lebih baik mulutku dijaga lebih ketat jika berada di depan Su Er, ucap Lin Tian dengan wajah sedih. Dia langsung pergi menuju tempat tetua agung dan tetua ke-8 menunggunya, karena mereka sudah berjanji akan berangkat setelah lelang selesai. Kamu sudah datang, ucap tetua agung kepada Lin Tian yang baru masuk ke dalam ruangan mereka. Tentu saja dong, oh iya, kenapa tiba-tiba saja paviliun mengadakan rapat? Tanya Lin Tian dengan aneh sambil menatap kedua tetua tersebut. Tentu saja, Lin Tian juga membawa Ling Zan bersamanya. Tetua agung juga tidak mengerti, tapi menurutnya, mungkin kalau Master Pavilion telah maju dalam alkemisnya, dan ingin membahas itu bersama kita para tetua besar yang lain. Mendengar hal itu, Lin Tian tentu saja merasa sedikit tertarik.
Meskipun baginya alkemis hanyalah sekedar hobi saja, tapi itu masih tetap berguna seperti untuk mempermudah mendapatkan uang bagi dirinya. Saat Tetua Agung melihat Ling Zan, dia cukup tertarik dengannya, dan langsung menanyakan kenapa pemuda itu ada di sini. Lalu Lin Tian mengatakan, kalau dia ingin membawa Ling Zan bersamanya tentu mereka tidak keberatan. Baiklah, mari kita berangkat, ucap Lin Tian. Tetua Agung dan Tetua ke-8 juga setuju, dia juga dengan santai memberikan cincin yang berisikan kristal dewa hasil penjualan pilnya tadi. Dan mereka berempat pun pergi ke tempat teleportasi ruang milik paviliun itu sendiri, yang terletak di ruang bawah tanah paviliun. Bas-bas, Lin Tian, Ling Zan, dan dua tetua itu, mereka semua menghilang setelah masuk ke dalam ruang teleportasi tersebut. Tetapi di saat mereka pergi di luar paviliun alkemis, rombongan Ling Suer bertemu dengan Lin Diao dan Lin Jing. Tentu saja, di sana ada Ying Huan-Huan yang sedari tadi sangat ingin bertemu Lin Tian. "Bibi Ying," ucap Xiaomi Er sambil memberi hormat. Ying Huan-Huan mengangguk lembut, dan di saat dia tidak melihat Lin Tian berada, dia langsung menanyakan di mana Lin Tian. Tetapi Xiaomi Er hanya menjawab, kalau Lin Tian sedang ada urusan dan akan kembali mungkin beberapa hari kemudian. Mendengar jawaban itu, Ying Huan-Huan sedikit kecewa, karena dia sangat ingin melihat Lin Tian. "Bibi Ying, bagaimana kalau Bibi ikut bersama kami dulu? Karena kebetulan saja, kami ingin mencoba apa yang dikatakan oleh Lin Tian," ucap Xiaomi Er mengundang Ying Huan-Huan. "Oh, baiklah, aku juga ingin tahu apa yang dikatakan dia itu benar atau tidak," ucap Ying Huan-Huan tanpa menolak. Akhirnya, Lin Jing, Ying Huan-Huan, dan Lin Diao, mereka ikut ke istana kerajaan Ling yang membuat Ling Jun dan King Yu menjadi kaget. Di saat Ling Jun ingin menjamu mereka, baik Ying Huan-Huan maupun Gu Sun, mereka menolaknya secara lembut. Itu karena, mereka datang ke sini karena hanya ingin mencoba sesuatu yang telah dikatakan Lin Tian. Tentu saja karena itu juga, King Yu juga menjadi ingin mencobanya. Karena dia yakin, menantunya itu tidak akan berbohong kepada mereka. Meong, Ling Suer melihat bayi kecil yang baru masuk dari pintu istana, dan sontak saja Xiaomi Er dan Gu Sun melihat ke arah kucing tersebut, karena mereka tahu kalau itu adalah kucing milik Lin Tian. "Bayi kecil, kesinilah sebentar," ucap Lin Suer. Tanpa curiga sedikit pun, bayi kecil mendekat ke arah Ling Suer yang langsung meraihnya. Meong, bal kecil baru merasakan aneh, dan ada juga perasaan jelek dari hatinya, dan itu membuat dirinya menggigil ketakutan. Dan benar saja, Xiaomi Er, Gu Sun, dan Ling Suer, mereka meraba-raba bulu bayi kecil, serta mencoba mencium tubuh kucing tersebut. Karena penasaran, Lin Jing dan Ying Huan-Huan juga ingin tahu kenapa mereka melakukan hal tersebut. Dan setelah dijelaskan, semua wanita di sana pun ikut mencoba merasakan tubuh bayi kecil. Setelah jantung itu direbus, serta airnya diletakkan di kolam khusus yang besar, Ling Suer langsung menaburkan bahan yang diberikan Lin Tian tersebut. Dan benar saja, tidak lama setelah mereka menunggu, bau air dari rebusan jantung paus itu pun menjadi wangi, dan juga terlihat sangat bersih. Langsung saja semua wanita di sana mandi bersama, dan menikmati kebersamaan mereka itu. Sedangkan bayi kecil yang tadi sudah diacak-acak, dia dengan sedih langsung kabur dari istana, karena dia takut kalau wanita-wanita itu akan menyerangnya lagi. "Sial, kenapa nasib buruk menimpaku lagi," ucap bayi kecil yang lari dari istana. Lin Tian dan tiga lainnya sampai di pusat paviliun alkemis, dan di dalam perjalanan menuju tempat istirahat khusus para tetua, kadang-kadang Ling Zan akan diberi pertanyaan oleh tetua agung tentang alkemis. Dan tentu saja, pemuda itu dengan cukup baik bisa menjawab beberapa pertanyaannya,
dan itu membuat Tetua Agung merasa puas. Bahkan yang lebih membuat Tetua Agung puas adalah, sifat Ling Zhan yang ingin tahu, ternyata itu lebih dari beberapa hal tentang alkemis yang tidak dia ketahui. Bahkan demi untuk mengingatnya, dia langsung mencatat hal itu di sebuah buku kecil miliknya sendiri. "Nah, kamu Ling Zhan bukan?" tanya Tetua Agung. "Iya Tetua Agung," balas Ling Zhan dengan sopan. "Bagaimana jika kamu menjadi muridku?" tanya Tetua Agung dengan serius. Mendengar hal itu, baik Lin Tian dan Tetua ke-8, mereka merasa terkejut. Bahkan Tetua ke-8 yang lebih tahu sifat Tetua Agung ini, dia merasa tidak percaya kalau Tetua Agung ingin mengangkat seorang murid. Karena begitu banyak pemuda yang luar biasa, namun dia menolak mereka semua secara langsung. Tetapi sekarang, dia sendiri yang ingin mengundang Ling Zhan sebagai muridnya. Betapa luar biasanya jika dunia dewa tahu, kalau Ling Zhan telah berhasil menjadi murid Tetua Agung Paviliun Alkemis. Itu, seru Ling Zhan sambil memandang Lin Tian. Walaupun dia ingin, tentu saja dia juga harus mendapatkan persetujuan dari Lin Tian. Karena jika tidak, dia pasti akan menolaknya, meskipun itu adalah kesempatan bagus. Lin Tian mengangguk setuju dengan Ling Zhan yang akan menjadi murid Tetua Agung, karena dia juga tahu kalau dirinya tidak akan bisa sering-sering mengajari Ling Zhan. Apalagi, dia bisa melihat kalau Ling Zhan memang sangat tertarik dengan alkemis. "Salam guru," ucap Ling Zhan sambil berlutut di depan Tetua Agung. "Hahaha, bagus, bangunlah muridku," ucap Tetua Agung dengan gembira. Alasan dia menerima Ling Zhan adalah, karena dia yakin kalau pemuda ini akan bisa melebihi dirinya nanti, dan yang dibutuhkan Ling Zhan hanyalah seseorang yang dapat memandunya dalam meracik obat. Tentu saja dia yakin, kalau Lin Tian bisa memandu Ling Zhan. Tapi cara peracikan Lin Tian dalam membuat pil, itu sangatlah berbeda dengan kebanyakan orang lain. Dia yakin kalau Lin Tian pasti tidak akan dapat mengeluarkan potensi penuh Ling Zhan, maka dari itu dia ingin mengajarkan Ling Zhan semua yang dia ketahui. Tapi alasan utamanya adalah, melihat betapa serius dan rajinnya Ling Zhan dengan alkemis, itu sudah jelas kalau cara Ling Zhan menjawab dan menanyakan sesuatu kepadanya itu adalah nyata. Karena dia ingin tahu, dan bukan karena dia sekedar ingin dekat dengan Tetua Agung. "Kamu tidak keberatan kan Tetua ke-9?" tanya Tetua Agung. Lin Tian hanya mengangguk, itu adalah tanda bahwa dia tidak keberatan. Sebenarnya juga, dia tahu jika dia juga tidak akan bisa mengeluarkan potensi penuh Ling Zhan, karena cara alkemisnya memang berbeda dengan orang lain secara umum. "Iya, itu bagus untuk Ling Zhan. Dan nanti setelah aku kembali, aku akan memberitahu kakak dan orang tuamu tentang hal ini," ucap Lin Tian sambil tersenyum lembut. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."